Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijang Jakaria, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan media pembelajaran. Untuk memenuhi tugas matkul media pembelajaran, dosen pengampu Bu Rizky Alita Istiqomah MPD. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, agar siswa belajar secara aktif dengan kemauan sendiri, yang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Media pembelajaran banyak jenisnya yang dapat diklasifikasikan menjadi media visual, audio, dan audiovisual. Urgensi dan fungsi media pembelajaran secara umum dapat membantu guru dalam mengajar, dapat membantu siswa dalam belajar, dan dapat memperbaiki proses dalam pembelajaran. Media ada yang sudah siap dipakai dan media rancangan, karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Media yang dirancang memerlukan waktu dan biaya yang tergantung pada jenis media yang akan dibuat, baik yang manual maupun yang digunakan ICT. Nah, untuk pemaparan rancangan media pembelajaran kali ini yaitu rancangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk rancangan sendiri merupakan suatu yang sudah dirancang, hasil merancang rencana program desain. Media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran. Ada media yang sudah siap untuk digunakan dan ada juga yang harus dirancang. Nah, media yang didesain dan dikembangkan oleh guru dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan audiovisual. Nah, untuk pertama yaitu desain media visual, fotografi. Untuk media visual akan dikemukakan teknik desain media fotografi yang mewakili media visual. Yang pertama, ada produksi gambar fotografi. Yang kedua, ada komposisi dalam memotret. Yang kedua, ada desain media audio. Pengembangan media audio sama halnya dengan media lainnya, yang secara garis besarnya meliputi kegiatan perencanaan, penentuan tujuan, menganalisis keadaan sasaran, penentuan materi format yang akan digunakan dalam penulisan skrip, kegiatan produksi perekaman seluruh materi, dan kegiatan evaluasi menilai program dan merevisi. Jenis-jenis perekaman yaitu ada perekaman sendiri, sehingga siswa bisa mendengarkan kembali suaranya sendiri. Yang kedua, kegiatan perekaman yang berulang-ulang pada kegiatan peniruan agar menjamin konsistensi dalam latihan pengucapan tes dan pemberian suatu pengarahan. Yang ketiga, ada latihan menyusun dan menyatukan beberapa materi. Yang keempat, ada perekaman dan pemilihan materi guna keperluan suatu penyajian untuk dianalisis. Yang kelima, ada perekaman sebagai kegiatan perencanaan dan melatih keterampilan perekaman untuk kepentingan suatu penyajian dengan menggunakan waktu yang tepat. Yang keenam, ada latihan perekaman audio yang sinkron dan tepat dengan penampilan yang bersifat visual. Yang ketujuh, ada rekaman bisa digunakan untuk melatih penampilan dalam berbicara dan berpidato. Yang kedelapan, kegiatan merekam dan memindahkan bahan rekaman. Yang kesembilan, perekaman sebagai suatu kegiatan latihan perekaman suatu yang baik serta asli dan jelas. Teknik-teknik perekaman bagi pembuatan materi pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, untuk pembelajaran bahasa asing. Yang kedua, berpidato. Yang ketiga, musik. Keempat, ada pendidikan bisnis. Yang kelima, ada pendidikan fisik.
Yang keenam, ada pendidikan seni. Yang ketujuh, ada perekaman kegiatan diskusi. Yang kedelapan, ada perekaman untuk suatu interview. Yang kesembilan, ada perekaman untuk siaran radio pendidikan. Yang kesepuluh, ada perekaman simulasi siaran radio. Dan yang kesebelas, ada penyebaran rekaman pita suara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah audio sebelum naskah tersebut diproduksi. Yang pertama, adanya penelitian dan observasi. Yang kedua, penentuan format naskah yang sesuai dengan materi dan kesenangan sasaran pendengar. Yang ketiga, pelaksanaan penulisan naskah. Khusus dalam penulisan naskah, sebelum melakukan terlebih dahulu membuat garis besar jalannya. Khusus dalam penulisan naskah, selain melakukan lebih dahulu membuat garis besarnya ini, naskah yang akan ditulis selain itu juga harus membuat outline yang memuat yang pertama topik pembahasan, yang kedua subtopik pembahasan, yang ketiga siap sasaran yang dituju oleh program ini, yang keempat berapa lama waktu yang diperlukan dalam penyajian, yang kelima apakah tujuan pembelajaran umum maupun khusus yang hendak dicapai, yang ketujuh bagaimana ringkasan ceritanya. Yang selanjutnya ada desain media audio visual. Komponen dalam pembuatan media audio visual pembelajaran dapat beberapa komponen yang harus Anda selayaknya pembuatan sebuah film biasa. Komponen-komponen tersebut adalah: yang pertama, adanya naskah. Yang kedua, adanya sutradara. Yang ketiga, ada kameramen. Yang keempat adalah pemainan film. Yang keenam, ada seperangkat alat untuk merekam film dan editing. Langkah-langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dalam implementasinya. Ketika pembelajaran, langkah-langkah penggunaan media audiovisual jika jauh beda dengan media audio lainnya. Yang pertama, langkah persiapan, yaitu persiapan dalam merencanakan seperti berkonsultasi pada ahli. Yang kedua, memberikan penggambaran khusus terhadap ide-ide yang sulit dalam siswa yang akan dikemukakan dalam materi. Yang ketiga adalah perhitungan kelompok sasaran. Yang keempat adalah usaha sasaran dalam keadaan siap. Yang kelima yaitu periksa peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, langkah penyajian, yaitu dengan disajikannya dalam waktu yang tepat. Yang kedua, alur situasi ruangan. Yang keempat, memberikan semangat untuk mulai mendengarkan dan mulai berkonsentrasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Yang ketiga, ada tindak lanjut, yang merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah model Assure. Model pembelajaran ini lebih berorientasi kepada pemanfaatan media dan teknologi dalam menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang diinginkan. Pemanfaatan model desain pembelajaran Assure perlu dilakukan tahap demi tahap terciptanya pembelajaran efektif, efisien, dan menarik. Nah, desain media pembelajaran Assure yang pertama, menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, menerapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode, dan bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan evaluasi dan revisi. Model Assure merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran.
baik yang bersifat individual maupun klasikal. Langkah analitik kritis siswa dalam perumusan tujuan dan memudahkan untuk memilih metode, media, dan materi pembelajaran tepat untuk digunakan dalam menciptakan aktivitas pembelajaran yang sukses. Demikian pula halnya dengan langkah-langkah evaluasi dan revisi yang dapat memanfaatkan untuk terjamin kualitas proses pembelajaran yang diciptakan. Sekian pemaparan tentang rancangan media pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.